Halo para penggemar dan para pecinta serial India Balika Fadu, apakah kalian dalam keadaan sehat semua hari ini? Semoga sehat dan murah rezekinya, amin. Mari kita ke topik pembahasannya. Di episode inilah, terlihat Gangga yang sedang berlari sambil menggendong anaknya itu sampai-sampai Gangga pun hampir terjatuh. Karena Gangga takut diketahui dengan seseorang bahwa diri yang sedang kabur dari rem. Setelah Gangga yang sudah pergi menjauh, namun Gangga terhenti karena Gangga melihat kerumunan warga. Sontak saja Gangga pun sangat panik jika para warga itu melihat dirinya. Sehingga Gangga takut menjadi tawanan mereka kembali. Lalu Gangga berkata dalam hati semoga dirinya jangan dikirim ke tempat seperti neraka lagi. Maka dari situ Gangga berusaha yang untuk menjauh dari mereka semua. Setelah itu terlihat dengan pria yang menyandera Gangga. Pria itu sangat kebingungan atas dirinya melihat Gangga yang sudah kabur dari rumahnya. Pria itu berteriak rayal memanggil-manggil nama Gangga, namun Gangga sudah kabur. Lalu pria itu pergi ke arah dapur yang untuk mencari Gangga, namun sayang pria itu melihat sebuah sayur yang masih di atas kompor ya guys. Dan akhirnya pria tersebut berteriak kencang memanggil nama Gangga. Sampai-sampai Gangga pun kaget atas dirinya mendengar teriakan pria tersebut. Dan Gangga berkata dengan anak yang sedang digendongnya itu. Gangga berkata jangan sampai ada satu orang yang bisa melihat keberadaan kita. Jika mereka melihat kita ada di sini maka kita pasti akan ditangkapnya. Sewaktu Gangga melihat kedua wanita yang sedang membeli sayuran buncis, Gangga pun langsung untuk pergi menjauh dari mereka semua. Namun tiba-tiba anak yang digendong oleh Gangga itu menangis sehingga tangisan itu membuat Gangga pun semakin panik dan sangat ketakutan. Di sisi lain terlihat dengan pria yang berbaju merah itu. Pria itu terburu-buru keluar dari rumahnya sambil memanggil semua orang dan akhirnya semua orang pun kaget atas melihat pria tersebut itu berkata bahwa anaknya dibawa kabur oleh Gangga. Sontak saja mereka pun langsung bergegas yang untuk mencari Gangga dan anaknya dengan mengendarai mobil. Di adegan selanjutnya, terlihat di tempat kediaman Nek Kalyani. Terlihat semua keluarga Sip dan keluarga Kalyani yang sedang bersenang bermain layang-layang. Dan terlihat juga Jagdish pun sangat terlihat bersemangat jika dirinya sedang asik bermain layang-layang. Nampaknya Sip Anandi dan Jagdish sedang hidup rukun sehingga mereka semua bersama-sama bermain layang-layang. Dan tak ketinggalan dengan Byron dan Sumitra, nampaknya mereka sedang bersemangat bermain bersama guys. Namun tidak dengan Sanchi dan Kalyani, mereka hanya bisa menyaksikan kebahagiaan itu. Sedangkan Nandu hanya melihat ketinggian layang-layang terbang dengan sebuah teropong. Dan Nandu berkata jika layang-layang kakak iparnya sangat dekat dengan layang-layang satu dan lainnya. Di sisi lain Gangga yang terlihat sedang sangat panik itu, lalu tiba-tiba Gangga melihat sebuah mobil bus yang sedang berhenti. Lalu Gangga pun langsung berlari secepat mungkin mengarah ke bus tersebut. Namun sayangnya sewaktu Gangga yang seakan-akan menaiki bus, lalu Gangga tertabrak dengan seorang pria yang ia kenal. Sehingga pria itu menyebut nama Gangga. Sontak saja Gangga yang sedang terburu-buru itu, Gangga pun langsung menaiki bus tersebut. Bus pun langsung berjalan. Setelah itu masih di tempat kediaman Kalyani. Nampaknya Jagdish cemburu atas dirinya yang sedang melihat kebahagiaan Anandi dan Sip. Sehingga Jagdish sedikit tidak fokus untuk bermain layang-layang. Dan ditambah lagi Anandi yang sedang memperhatikan ketampanan Sip. Sip pun langsung memandang wajah cantik Anandi. Wow, sontak saja hati Jagdish semakin menggebu-gebu. Dan tanpa disadari benang layang-layang yang sedang dipegang oleh Anandi pun terjatuh atas dirinya, sangat grogi melihat kegantengan Sip. Setelah itu sewaktu Jagdish yang sedang memperhatikan Sip dan Anandi, lalu Nandu pun langsung memanggil nama Jagdish agar Jagdish memainkan layang-layangnya kembali. Di sisi lain terlihat pria yang sedang mencari Gangga bersama rombongannya itu. Mereka sangat terlihat bersemangat untuk menemui Gangga dan anaknya. Sewaktu Gangga yang sedang di dalam bus, lalu terlihat dengan kondektur bus tersebut meminta karcis kepada semua penumpang bus. Namun Gangga masih terbayang-bayang dengan pria yang menabrak sewaktu ia akan menaiki bus yang ia tumpangi tadi. Dan Gangga berharap dan berdoa agar pria tadi tidak memberitahu jika pria itu bertemu dengan dirinya. Namun tak lama itu kondektur bus itu langsung mendekati Gangga dan menanyai karcis kepada Gangga.
Dan Gangga bertanya akan berjalan ke arah manakah bus ini, ucap Gangga. Dan kondektur tersebut akan berjalan arah kota Mumbai. Lalu kondektur itu menanyai ongkos kepada Gangga. Gangga pun bertanya berapakah ongkos bayaran buat saya, lalu kondektur pun menjawab tidak mahal-mahal, hanya 25.000 saja Bu. Dan Gangga hanya terdiam dan bingung harus bayar makai apa, uang pun ia tak punya. Sang kondektur sambil marah kepada Gangga sehingga kondektur akan menuruni Gangga di sebuah tempat yang sangat sepi. Namun Gangga hanya bisa memohon dan menangis kepada kondektur tersebut itu. Namun untungnya saja ada wanita di sebelah Gangga duduk, ia pun langsung menolong Gangga untuk membayarkan ongkos untuk Gangga dan Gangga sangat berterima kasih kepada wanita yang duduk di sebelah kanannya itu. Adegan selanjutnya sewaktu bus yang sedang ditumpangi oleh Gangga, tiba-tiba bus tersebut dikejar-kejar dengan mobil pria yang mencari Gangga karena mereka mengetahui bahwa Gangga sedang berada di dalam bus tersebut. Sehingga mobil para rombongan yang mencari Gangga itu terus-menerus untuk mengelaksoni mobil bus tersebut agar bus tersebut berhenti. Dan akhirnya mobil bus pun dihadang dengan mereka sehingga bus pun terhenti. Lalu pria dan rombongan itu langsung mencari Gangga di dalam bus tersebut. Namun Gangga yang melihat mereka, Gangga pun langsung meloncat dan berlari ke arah perkebunan, mereka pun langsung mengejar Gangga. Dan akhirnya Gangga pun terkepung dengan mereka kembali. Namun sebelum lanjut, mari kita tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah ini. Para pecinta dan para penggemar Balika Fadu hari ini. Mari lanjut ke adegan selanjutnya. Semua keluarga Kalyani dan Sip nampaknya mereka sangat gembira atas mereka mendengarkan Byron yang sedang bernyanyi. Setelah itu terlihat dengan Nandu, nampaknya Nandu yang sedang melihat layang-layang yang tersangkut dengan memakai teropong, lalu Sanchi pun langsung mengambil teropong dari tangan Nandu. Dan Sanchi yang sedang meneropong, lalu Sanchi terkejut atas dirinya melihat ada wanita yang sedang dipukuli dengan beberapa pria. Sontak saja Jagdish dan lainnya terkejut siapakah yang dimaksud dengan wanita yang sedang dipukuli tersebut. Setelah itu Jagdish pun langsung berdiri dan mengambil teropong dari tangan Sanchi. Dan Jagdish langsung melihat siapakah wanita yang sedang dipukuli itu. Namun tak lama itu Jagdish pun terkejut jika wanita yang sedang dipukuli itu adalah Gangga. Sehingga Jagdish pun langsung melompat dari ketinggian gedung atas yang untuk menyelamatkan Gangga. Dan tidak ketinggalan dengan Sip dan lainnya, mereka pun langsung berjalan dengan mengendarai mobil guna untuk membantu Gangga. Sewaktu Jagdish yang telah tiba, namun sayang Jagdish tidak bertemu dengan para yang memukuli Gangga karena mereka sudah keburu pergi. Dan Jagdish hanya melihat Gangga yang sudah terkapar dengan tubuh dan wajah yang terluka. Dan tak lama kemudian rombongan Sip, Byron dan lainnya pun datang. Namun mereka yang melihat Gangga yang penuh dengan luka, maka mereka pun langsung untuk membawa Gangga pergi ke rumah sakit terdekat. Sewaktu di dalam perjalanan, lalu Anandi bertanya kepada Jagdish siapakah wanita ini. Namun Jagdish menjawab jika wanita ini senasib dengan dirinya dan ceritanya panjang. Anandi pun terdiam. Sewaktu mereka telah sampai di rumah sakit, lalu Gangga pun langsung dinaiki ranjang dorong, mereka pun terlihat sangat cemas dengan kondisi Gangga yang penuh luka. Oke sahabat Balika Fadu, itulah tadi cerita dan video dari channel kami. Ikuti terus jejak-jejak video terbaru dari channel kami. Karena kami selalu memberikan cerita dan video terbaru untuk kita semua. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya.